warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anak kami mahasiswa baru angkatan 2020-2021. Selamat ketemu kita dalam pertemuan perkenalan kampus, kehidupan kampus untuk mahasiswa baru angkatan 2020-2021. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya adalah Bapak Beni Satria yang sehari-hari bertugas di Prodi Agroteknologi jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pada kesempatan ini saya diminta oleh fakultas untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa baru, terutama mengenai Student Activity Performance System atau disingkat dengan SAPS. Pada anak-anak kami, yaitu mahasiswa baru, diperkenalkan pada anak-anak kami yaitu kehidupan di kampus. Tentu setiap mahasiswa Universitas Andalas diwajibkan untuk mengumpulkan kredit 50 sebelum mahasiswa kita yang mau mengikuti ujian sarjana. Kalau seandainya kredit 50 itu tidak terkumpul, tentu ujian sarjananya ditunda. Jadi SAPS ini merupakan serangkaian penilaian yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kita ketahui ekstrakurikuler untuk mahasiswa Universitas Andalas itu sudah ditetapkan bahwa setiap mahasiswa itu wajib mengumpulkan kredit 50. Kemudian bagaimana komposisi ataupun presentasi kredit tersebut? Tentu di dalam penilaian SAPS, mahasiswa baru maupun yang baru masuk ya, itu diwajibkan diperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan kredit 50 tersebut. Di dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang harus dipenuhi. Di sini dibagi atas 3. Yang pertama adalah bidang penalaran, yang mana nilainya itu dibenarkan di situ sekitar 25% dari seluruh kegiatan yang diikuti di bidang penalaran. Itu hanya 25% yang dibenarkan untuk dimasukkan di dalam SAPS. Kemudian bidang minat dan bakat itu sekitar 45%. Itu wajib untuk dikumpulkan sampai mahasiswa tersebut akan mengikuti ujian akhir sarjana. Kemudian bidang pengabdian pada masyarakat itu harus dikumpulkan sekitar 20%. Jadi minimal 20%. Jadi di sini bisa lebih dari 20%. Untuk itu, untuk bidang penalaran itu di mahasiswa bisa memperolehnya dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penalaran. Misalnya ikut di dalam kegiatan ilmiah, misalnya dosen mengadakan kuliah umum, maka dia wajib mahasiswa ikut kuliah umum. Nanti dia akan mendapatkan sertifikat, misalnya sertifikat kuliah umum. Nah, itu bisa digunakan salah satu poin untuk mengumpulkan syarat 50 tersebut. Yang lain misalnya mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa. Nah, itu kita di kampus melalui program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setiap tahun mahasiswa diminta, ya, dianjurkan untuk membuat proposal yang berhubungan dengan program kreativitas mahasiswa. Itu juga bisa dimasukkan dalam penilaian bidang penalaran. Kemudian selanjutnya, selain dari bidang
penalaran itu juga ada bidang minat dan bakat. Nah, tentu mahasiswa baru dan mahasiswa yang ada di kampus selama ini, kalau waktu masih SMA, banyak diantaranya yang memiliki bakat-bakat tertentu ya. Nah, maka pada kesempatan ini bisa ditampilkan bakatnya itu di waktu kuliah di kampus. Apakah nanti dia punya bakat seni misalnya, ya, atau bakat olahraga misalnya. Nah, itu bisa ikut dalam salah satu unit kegiatan fakultas. Nah, kita tahu di Fakultas Pertanian itu ada sekitar 13 unit kegiatan fakultas yang bisa dijadikan untuk kegiatan bidang minat dan bakat. Yang kita ketahui diantaranya ada bidang ICT ya, kemudian ada bidang lingkungan hidup dan juga ada bidang bahasa Inggris ya. Jadi banyak bidang yang bisa diikuti, tapi tentu sebagai mahasiswa tentu yang kita harapkan bisa membagi waktu di sini, tidak hanya fokus untuk kegiatan mahasiswa di fakultas, tapi tujuan utama kita adalah mengikuti proses belajar mengajar, tapi tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyalurkan bidang dan bakat maupun penalaran yang dipunyai oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian di samping itu ada juga bidang pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa di fakultas yang ada di Universitas Andalas ini juga diwajibkan ya, yaitu sekitar 20% minimal itu bisa wajib mau ikut pengabdian masyarakat. Jadi dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di Universitas Andalas itu melalui Student Performance Activity Performance System itu bisa memotivasi mahasiswa itu apakah dalam berorganisasi, apakah dalam mengapakan kreativitas penalarannya, apakah minat dan bakatnya, sehingga nanti kalau dia tamat dia sudah memiliki jiwa kebersamaan misalnya sesama mahasiswa, sehingga nanti kalau ada tamat ada tawaran suatu pekerjaan ya yang butuh kerjasama, tentu dengan adanya terpaan yang sudah dibuat oleh Universitas Andalas itu melalui kegiatan-kegiatan yang dinilai di dalam SAPS, tentu mahasiswanya tidak gamang ya menghadapi kebersamaan sesamanya, apalagi di dalam mengasah nalarnya, kemudian juga menyalurkan bakatnya dan juga bisa berinteraksi di dalam bersama-sama dalam kegiatan masyarakat gitu. Selanjutnya pembagian dari angka kredit ya, tadi sudah dijelaskan. Misalnya di dalam penalaran itu ada kegiatan dari hasil PKM ya, PKM program prioritas mahasiswa buat proposal, kemudian proposal diusulkan ke pusat, kemudian lulus proposalnya, nanti dipresentasikan hasilnya ya, kemudian hasil dari presentasi itu dibuat dalam bentuk artikel ilmiah. Kemudian dimasukkan di dalam jurnal. Nah, itu seorang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung artikel ilmiahnya, siapa yang menjadi penulis utama itu yang nomor 1 di depan itu dapat nilai 60%. Jadi kalau bertiga ikut dalam kegiatan suatu proposal PKM, maka ketuanya dapat nilai 60%. Sementara yang penulis nomor 2 dan 3 itu dapat nilai 40%. Kalau dia berdua berarti dia masing-masing dapat 20%. Nah, itu yang perlu, itu nanti dia dapat skor misalnya atau poin itu sekitar 5 misalnya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam angka kredit itu ada klasifikasi setiap mahasiswa di akhir dia akan mengikuti ujian sarjana. Misalnya di akhir itu dia minimal harus mengumpulkan angka kreditnya 50
50. Tapi kalau mahasiswa hanya bisa mengumpulkan antara nilai kreditnya 50 sampai 100, maka itu klasifikasinya mahasiswa tersebut diklasifikasikan ke dalam kurang aktif. Tapi kalau seandainya antara 101 sampai 200 itu dianggap dia sangat cukup aktif. Kemudian apabila antara 201 sampai 300 maka bisa dikatakan mahasiswa tersebut aktif. Dan kalau seandainya bisa mencapai 300 lebih maka diklasifikasikan mahasiswa itu sangat aktif. Tentu nanti Universitas Andalas akan memberikan penghargaan ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam kegiatan apakah penalaran, apakah dalam minat dan bakat. Nanti di waktu wisuda akan dipanggil satu persatu. Misalnya di dalam mahasiswa tersebut bisa mengumpulkan nilai di atas 300 nilai SAPS-nya. Maka dia diklasifikasi sangat aktif, maka nanti pada saat wisuda yang bersangkutan akan dipanggil ya ke depan ya untuk mendapatkan penghargaan dari Universitas Andalas. Nah, itu apanya. Kemudian siapa yang akan menilai ya SAPS tersebut? SAPS tersebut itu ada tim penilainya, yaitu ditetapkan oleh UNAN. Tentu dinilai dari pertamanya oleh pembina kemahasiswaan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan nilai tersebut ke dekan, ke direktur, kemudian ke rektor. Nanti rektor lah yang akan mengeluarkan sertifikat penilaian terhadap angka kredit tersebut. Kemudian selanjutnya untuk poin-poinnya bisa nanti adik-adik mahasiswa baru atau anak-anak kami mahasiswa baru bisa melihat nanti buku pedoman Student Activity Performance System atau buku pedoman SAPS, di mana masing-masing itu dijelaskan poin bidang penalaran, bidang minat dan bakat dan pengabdian masyarakat itu jelas dibuatkan sub bagiannya apa saja kegiatannya yang misalnya penalaran ya, apakah jurnal, apakah mengikuti seminar, itu poinnya sudah ada. Nah, dari poin itu bisa dilihat ya, berdasarkan itu nanti pedoman kita bisa memasukkan nanti di dalam menyusun kegiatan yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Tentu diharapkan kepada mahasiswa baru dapat hendaknya memahami ya terhadap materi yang telah disampaikan tersebut. Sekali lagi, sebenarnya dengan adanya kegiatan SAPS ini di Universitas Andalas, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang nanti dibuktikan dalam bentuk SAPS, ini merupakan senjata yang sangat berharga bagi calon-calon sarjana. Kenapa? Dengan adanya diasah dari segi nalarnya, dari segi minat bakat dan pengabdian, sama dengan seseorang punya senjata, ya, punya peluru, ya. Dengan adanya senjata, peluru dan juga punya skill, tentu dia akan tepat sasaran, bisa menembak sasaran yang telah ditetapkan. Tetapi kalau seandainya ekstrakurikulernya tidak diikuti dengan baik, ya otomatis ya mahasiswa itu sarjana itu ya seperti orang kurang percaya diri, karena selama ini dia kuliah hanya belajar IPK-nya 4 misalnya, tapi sedikit dia ngomong langsung orang tersinggung. Nah, ini kan bahaya ini. Jadi dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler dinilai dalam bentuk SAPS, ini sangat luar biasa ini kepercayaan diri dari calon sarjana dari Universitas Andalas, karena dia punya senjata, punya peluru, dan punya strategi untuk menembak sehingga yang ditembak itu tepat sasaran. Mungkin itu yang dapat Bapak. Sebelum diakhiri, ada satu lagi contohnya, ada seorang mahasiswa yang selama ini tidak pernah ikut unit kegiatan fakultas. Dia hanya ikut himpunan mahasiswa, itu pun tidak aktif misalnya ya. IPK-nya 4. Pas saat dia memasukkan lamaran, baru saja dia memasukkan lamaran, satpam yang menerima lamaran itu sudah tersinggung. Mungkin karena cara bicaranya dan juga selama ini dia tidak biasa menghargai pendapat orang lain, sehingga lamarannya tadi pas satpam
terima, kemudian dia bawa ke lantai 2. Menjelang lantai 2 itu dia akan menaiki tangga. Di tangga itu akan ketemu tong sampah. Akan dibuang lembarannya ke dalam tong sampah oleh satpam. Akhirnya apa? Ya tentu dia tidak akan diterima gitu. Nah, itulah salah satu contoh bahwa ekstrakurikuler yang dinilai dalam bentuk SHPS oleh Universitas Andalas ini sangat-sangat penting sekali sebagai bekal bagi calon-calon sarjana yang ada di Universitas Andalas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.